Jadi banyak nih proses mekanisnya banyak sekali, walaupun kayak kalau di rumah cuma air kotor itu kan ya udah air WC, saya ini udah dibuang ke air WC masih septic tank, air bekasnya masuk ke saluran, air hujan langsung masuk ke saluran. Kalau green building hasil olahan septic tank ini, septic tank bukan STP, septic tank ya, STP itu dinaikkan ke grade-nya di atas agak bersih, dipakai cuci mobil, siram taman, sama buat gelontor flush untuk flushing ini, flushing kloset. Nah, jadi diumpan balik lagi ke atas, nanti instalasi pipanya jadi double sih. Makanya investasi capek dan opeknya si apa green building itu investasi awalnya lebih mahal, tapi setelah sekian tahun itu akan jauh lebih murah. Oke, ada pertanyaan? Jembatan belum sih, masih sih. Oke, selanjutnya adalah STP yang terakhir, pengolah limbah di gedung. Itu sangat penting karena tadi karena peraturan juga regulasi, nggak boleh air dari ini air bilas pun dari gedung langsung dibuang, ini nggak boleh, harus di ini tahapannya seperti ini nih. Ada air IC, ada. Nah, ini biayanya juga operasionalnya juga tinggi, biaya investasinya tinggi, biaya konstruksinya juga tinggi. Makanya gedung yang udah di atas 10 lantai itu sangat complicated MEP-nya. Investigasinya juga complicated nih, per item-itemnya banyak sekali. Ini melibatin pompa, instalasi, listrik juga. Oke, karena ini saya tambahkan deh sedikit ke green ya. Nah, sekarang itu walaupun di luaran sana sudah ngomongin green, 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 kita belum. Nanti ke depan itu semua akan ke sana karena green ini nggak apa sangat terkait dengan efisiensi, semua efisiensi, terus konservasi macam-macam lah. Kalau kita nggak tahu, kita tuh masih kayaknya berpikir ke sana itu masih jauh karena apa ya, mikirin sampah aja kita nggak solve ya. Ngurusin sampah aja nggak bisa beres, apalagi ngurusin yang begini-begini yang pakai teknologi, pakai biaya tinggi, belum regulasinya juga berpihak kan kadang. Oke, konsep green building saya tambahin dikit deh. Jadi nanti kita udah selain standar biasa, kita harus mengacu ke standar green building, ada tambahannya itu PVC, LED, itulah nanti Anda cari di itu, belajarlah. Jadi sumber energi nggak pure dari PLN aja, kita bisa pakaikan apa kita masukkan energi listrik dari alam. Mungkin kalau di pegunungan bisa-bisa turbin-turbin. Kalau ada air, ada kincir angin, itu green tuh konsepnya. Jadi penerangan nggak tergantung sama PLN di daerah terpencil. Misalkan kita bangun apa namanya kantor atau base camp yang menyendiri jauh dari fasilitas PLN. Jadi semua ya, semua bisa dibikin konsep green. Tapi perencanaannya terkait sama apa namanya arsitekturnya juga. Jadi green itu nggak cuma di utilitasnya, tapi semuanya ya. Mungkin kalau strukturnya sama ya, arsitekturnya yang berbeda sama MEP-nya. Di rumah pun juga bisa kalau Anda mungkin nanti bangun rumah mau konsepnya green dan mulai dipikirkan dari awal. Jadi nanti mau pasang panel surya di atapnya pakai solar panel surya semua misalkan, dan terus pakai ventilasi udaranya bikin yang banyak jadi nggak tergantung sama AC, udaranya bagus kan dari luar. Terus listriknya pakai ini, pakai lighting control, jadi lampunya itu bisa diredupin sampai 5% malam hari, udah terlalu ini bikin suasana yang ini.
sesuai suasana hati kita, kita redupkan macam-macam kan. Sekarang udah banyak tuh alatnya. Kita bisa pasang sendiri, pelajari sendiri di rumah ya nih. Oke, selanjutnya kalau gedung, ini gedung tuh udah multi ini strukturnya nih, penggunaan beton yang ada emisi, desain tunggal. Kalau arsitektur ya udah, ini ada banyak tanaman di sisi mana aja, terus banyak jendela, paling tidak seperti itu. Kalau plumbing, kalau MEP ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, ini tadi item-item mana aja yang bisa di-greenkan ya. Itu pengaruhnya tetap ke benefit and impact bersama ini finansial ya. Finansial ini kan kita punya gedung, tapi biaya operasinya nggak bisa, punya rumah biasa biaya operasinya berat ya. Ngapain ya? Akhirnya itu tadi kita pikirkan green, efisiensi, jadi OPEC-nya jadi kita nggak terbebani. Ya udah, apalagi ya yang mau ditanyakan? Kita sudah mendekati pukul 11. Jadi ini sedikit nih tadi tambahannya green building. Jadi saat investasi dia mahal, begitu apa sudah berjalan di tahun-tahun ini bedanya jauh. Ya teman-teman, siapa yang mau tanya? Mungkin masih ada waktu. Udah nggak ada ya? Kalau mungkin cukup apa ada yang mau nanya? Bapak ingin bertanya, Pak. Silahkan, silahkan. Sebenarnya untuk green building ini tuh justru menguntungkan nggak sih, Pak? Atau mungkin justru malah menambah pengeluaran jauh lebih besar, Pak, untuk ke depannya? Soalnya kan biasanya kalau gedung itu terkait investasi ya, Pak. Menurut Bapak Udah, gimana itu aja. terkait green building? Itu Iya, tadi Pak. ini saya jelaskan ini. Jadi tahun pertama itu kan apa? Ini konvensional, ini green building ya. Jadi saat investasi itu lebih mahal nih investasinya di greennya itu mahal. Tapi begitu sudah operasional, ini kan ada capek ada OPEC ya di sini ya di tahun pertama. Nah operasional, OPEC-nya doang itu trennya akan nurun begini. Kan efisien, jadi operasionalnya jadi rendah. Misalkan kalau udah kita pikirkan dari jauh penggunaan ada panel surya kan, misalkan kita panel surya itu bisa ya nggak usah 50%, 40% aja. Misalkan lampu-lampu itu kan sangat, kalau perkantoran itu kan sangat berpengaruh. Operasional itu besar loh kalau gedung itu. Rumah mewah itu, rumah mewah yang Pandai Indah Kapuk itu bayar listrik itu sebulan itu sekisarannya 8 sampai 10 juta. Paling murah sebulan. Makanya mereka sekarang berbondong-bondong pakai panel surya, terus apa namanya, AC-nya yang inverter, terus kalau nggak inverter ya pakai VRV yang kayak gitu-gitu. Karena VRV itu kalau Daikin pun bisa ngeklaim apa namanya, dia bisa hemat listrik 56 sampai 60%. Bayangin tuh, kalau kita bayar listrik 10 juta, kita pemakaian listrik paling besar itu adalah AC ya. Jangan salah ya.
Jadi kalau kita bayar listrik mahal, ya udah kita pasti pakai AC kan. Kalau kita sampai bisa berkurang 40% aja, apa 50%, itu lumayan untuk operasional tuh. Biasanya 10 juta bisa 6 jutaan, 6 juta. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain, mungkin kan kita udah jam 11 ya, mau Jumatan nanti, biar nggak terlalu buru-buru. Bu Anis, mungkin Ya, Pak Kondang. kita cukupkan dulu Bu materinya, karena nggak ada yang mungkin kalau ada pertanyaan sih boleh Iya. silakan, tapi kayaknya udah, memang kadang-kadang materi gini berat Bu Anis. Sudah habis, Pak. Udah, materinya materi berat. Kalau sudah habis, terus yang diskusi juga sudah Sambil tadi Bu, Sudah jadi tidak sambil ada? jalan slide-nya kita diskusi. Silakan kalau masih ada yang mau dibahas, nggak masalah Bu. Saya juga masih ya. aman. Dan mungkin mohon maaf saya nyiapin materinya pakai ini Bu. Saya dibantu AI, jadi ya Aman, mungkin Pak. kalau ada salah-salah dikit. Cuman ini konsepnya udah saya cek benar-benar semua. Bukan saya mengandalkan AI untuk ini. Cuman saya minta dibantu supaya bikin gambar macam-macam nggak kelamaan. Zaman sekarang belajar enak banget. Beda sama zamannya Iya. Bu Anies sama saya. Mesti baca buku. Oke, baik. Kalau sudah selesai, Pak, nggak masalah, Pak. Kita cukupkan. Tapi kalau anak-anak masih banyak pertanyaan, saya lihat tadi juga lumayan aktif ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua nih. Yeah. Mungkin kalau ada tanya Bu, nomor saya di share aja nggak apa-apa Bu. Boleh. Oh iya, boleh. Saya tuh welcome aja kalau ini. Iya, oke, Pak. Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan pertemuan kali ini. Saya berterima kasih sekali ke Pak Kondang ya, yang sudah meluangkan waktu, kemudian berbagi pengalaman ya. Terima kasih. Dan kayaknya setiap semester saya selalu merepotkan Pak Kondang nih. Nggak apa-apa Bu, berbagi ilmu kan ini Iya. sayang kalau ilmu dibuang-buang kan. Nggak di ini. Oke, baik Pak Kondang. Terima Oke, kasih Pak Kondang. terima kasih. Ya, Selamat terima kasih. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa ya yang sudah hadir. Oke, kita Terima cukupkan kasih semuanya. sekian untuk Bu Anies, pertemuan terima kali kasih. ini. Ya, sama-sama Pak Kondang. Saya juga terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.